Ayahanda Fadilatul Habib Muhammad Rizq bin Hussein bin Shihab fa'alihi faltafaddal mashkura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa sa'adatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al munasabati as-sa'idah la ansa an usiyakum jami'an wa nafsi bi taqwallah. Fasallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Pada kesempatan malam hari ini, satu kebahagiaan bagi saya secara pribadi mendapatkan kesempatan kembali bisa hadir di majlis taklim yang penuh keberkahan, majlis solawat yang luar biasa dari majlis Sababul Khair yang dipimpin dan diasuh dibina oleh guru kita semua, akhina al-fadil ad-da'i ilallah sahibul fadilah Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saggaf hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Famatanallahu bituli hayati wa nafa'ana bi ulumi fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. 9 tahun yang lalu ya saya hadir di sini, saya menyampaikan ceramah dan suasana ketika itu luar biasa. Suasana yang penuh ketegangan, suasana saudara seperti mau perang, suasana politik saudara yang begitu panas. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Habib Mahdi. Tapi malam hari ini alhamdulillah, dari awal acara tadi begitu saya mengikuti saudara, dari sini kita bisa lihat bagaimana suasana keagamaan yang begitu kuat dan bagaimana suasana kebudayaan yang begitu kental dan bagaimana juga suasana kebangsaan yang begitu luar biasa. Alhamdulillah. Beginilah dari dulu para habaib, para ulama berdakwah begini saudara. Mereka selalu berjuang dengan menegakkan agama, melestarikan budaya dan selalu menjaga persatuan kesatuan bangsa. Maka itu sudah seyogyanya para habaib dan para kiai di zaman ini pun terus melanjutkan daripada estafet perjuangan para salafnya untuk tetap berjuang menegakkan agama dan tetap menjaga kelestarian budaya, juga tetap menjunjung tinggi
persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang kita cintai. Saya mau tanya semua yang ada di sini, siap bersatu? Jawab yang kompak, siap bersatu, siap berjuang, siap menjaga agama, siap menjaga budaya, siap menjaga bangsa. Takbir. Angkat tangan semua yang semangat takbir. Sallu ala Nabi. Nah, maka itu kita apresiasi dan kita berikan penghargaan kepada Habib Mahdi Assegaf dan seluruh panitia penyelenggara. Begitu juga semua pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini, saudara. Mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya, satu kebahagiaan bagi kita semua, saudara. Malam hari ini kita kumpul bersama para habaib, para ulama, para kiai, para tokoh, bahkan bersama para umara yang mendukung kegiatan keagamaan seperti ini. Hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Bupati Kabupaten Bogor. Bahkan juga hadir bersama kita di sini Bapak Wali Kota Bogor, saudara. Subhanallah, jarang-jarang satu acara di Bogor Bupati dan Wali Kota hadir dua-duanya. Takbir. Saya mau tanya, begitu melihat habaib, ulama, umara bersatu dalam satu panggung, senang tidak? Bangga tidak? Betul? Takbir. Alhamdulillah. Maka itu kita apresiasi juga seluruh jajaran umara, Bapak Bupatinya dan wakilnya, begitu juga Bapak Wali Kota Bogor dan wakilnya, dan seluruh jajaran saudara aparatur negara, baik TNI, sipil maupun Polri-nya yang telah ikut mendukung kelancaran acara ini. Kita doakan semoga semua habaib, semua kiai, semua umara dan tokoh yang hadir pada malam hari ini dipanjangkan umur oleh Allah dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, dilancarkan semua pekerjaan dan perjuangan dakwahnya, bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, pada malam hari ini saya tidak ingin menyampaikan ceramah yang panjang. Saya ingin menyampaikan yang singkat, padat, saudara. Akan tetapi saya harapkan yang singkat padat ini bisa memotivasi kita semua untuk terus bersatu, untuk terus berjuang bersama, untuk terus menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baiklah ya ikhwan, saya ingatkan bahwa pilar perjuangan dakwah di negeri ini, saudara, tidak lepas dari dua pilar yang luar biasa. Yang pertama adalah pilar para ulama. Yang kedua adalah pilar para habaib, saudara. Kenapa ini perlu saya sampaikan dan saya tegaskan, saudara? Karena dalam 3 tahun terakhir ini ada gerakan-gerakan, saudara, yang sangat berbahaya, yang mencoba mendikotomi antara habaib dan ulama. Bahkan bukan hanya mendikotomi, tapi juga ingin mengadu domba. Dan ini gerakan sangat berbahaya, tidak boleh kita biarkan. Karenanya pada malam hari ini saya ingin ingatkan semua betapa luar biasanya, betapa pentingnya fungsi peran dari para ulama dan habaib di dalam menjaga umat untuk tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadallah, kita mulai dari yang pertama, al-ulama. Bapak Ibu yang saya cintai, hati-hati dengan ulama. Ulama ini, Pak Bu ya, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya saudara, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari hamba-hamba Allah ini adalah golongan ulama. Jadi ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya, yang selalu ikhlas mencari ridha Allah, mereka adalah orang-orang yang selalu takut kepada Allah. Catat baik-baik saudara, ulama
yang ada di jalan Allah pasti mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini satu pujian yang luar biasa dari Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Allah memuliakan para ulama. Karenanya kita semua wajib untuk memuliakan siapapun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Baik, yang berikutnya mari kita lihat saudara, enggak sampai di situ. Bahkan Allah nyatakan dalam ayat yang lain, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah tinggikan derajat kedudukan orang-orang beriman dan yang memiliki ilmu saudara. Derajat para ulama ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ayat tadi menunjukkan Allah memuliakan ulama, kali ini Allah meninggikan derajat para ulama. Kita sebagai hamba Allah wajib memuliakan orang yang dimuliakan oleh Allah, meninggikan derajat orang yang ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu umat Islam dimanapun berada, jangan coba-coba kurang ajar kepada ulama. Kira-kira jelas tidak? Saya mau tanya semua di sini sadayana, apa yang saya sampaikan tadi terang terang? Terang terang. Sadayana ngartos? Parantos ngartos? Alhamdulillah saudara. Bahkan saudara, Nabi juga mengingatkan dalam hadisnya saudara. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris Nabi. Itu kedudukan sebagai pewaris Nabi, bukan kedudukan sembarangan. Kedudukan yang begitu mulia, kedudukan yang begitu tinggi, kedudukan yang begitu sakral. Saudara, oleh karenanya sekali lagi, kalau kita cinta Nabi, jangan coba-coba mengganggu pewarisnya. Kalau kita cinta Nabi, jangan coba-coba melecehkan para pewarisnya, yaitu para ulama. Sekali lagi saya tanya, kira-kira jelas tidak? Paham tidak? Nah saudara, kenapa peran ulama begitu hebat saudara? Kenapa kedudukannya begitu tinggi dan begitu mulia? Sebab mereka adalah tempat kita bertanya. Mereka tempat umat untuk menanyakan aneka ragam urusan agamanya saudara. Allah yang berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan olehmu ahlu dzikir, yaitu para ulama, para fuqaha, kalau engkau tidak mengerti urusan agamamu. Subhanallah. Allah yang suruh Pak, Allah yang suruh Bu. Kalau kita nggak ngerti urusan agama, tanya kepada ulama, tanya kepada fuqaha. Jadi Allah serahkan, Allah berikan kepercayaan kepada para ulama, kepada para fuqaha untuk mendidik, menuntun saudara dan mengayomi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya tidak mau panjang lebar lagi soal dalil-dalilnya, panjang sekali. Kalau saya sampaikan semua bisa sampai pagi saudara. Jadi intinya saya ingin menggarisbawahi, ulama wajib kita muliakan, wajib kita junjung tinggi, dan wajib kita cintai. Maka itu saya mau tanya semua di sini, siap cinta ulama? Jawab yang kompak, sadayana semuanya, siap cinta ulama? Siap ikut ulama? Takbir. Nah, makanya tolong ulama-ulama kita tuh, para kiai, para ajengan, para ustadz, saudara, para guru yang ngajar-ngajar di pondok-pondok pesantren, yang ngajar di majelis-majelis taklim, yang menyebar luaskan dakwah kemana tempat, mereka adalah ulama kita yang wajib untuk selalu kita jaga, insya Allah. Karena sekarang Pak Bu, mulai banyak yang kurang ajar sama ulama. Kiai cium tangan ulama, apa mereka bilang? Perbudakan. Santri bantu kiai rapihin pesantren, dibilang penjajahan, saudara. Nah, jadi sekali lagi, sikap-sikap seperti ini sikap pelecehan terhadap ulama. Saya mau tanya yang hadir, ini yang hadir banyak yang jadi santri atau yang pernah jadi santri. Kalau Anda bantu kiai di pondok pesantren, apa Anda merasa dijajah? Apa merasa diperbudak?
Apa merasa ditindas? Betul. Enggak ada santri merasa ditindas, dijajah sama kiai. Betul. Kalau Anda cium tangan ulama, saudara, itu pertanda cinta, pertanda hormat. Betul. Betul. Tapi ada yang bilang itu pertanda kalau kita diperbudak. Saya mau tanya, Anda cium tangan kiai apa merasa diperbudak? Apa merasa diperbudak? Nah, jadi hati-hati, kalimat-kalimat seperti ini adalah serangan terhadap para ulama yang harus kita bantah, harus kita tangkal, nggak boleh kita biarkan. Betul? Siap jaga ulama, siap jaga ulama, takbir. Nah, saudara, 3 tahun yang lalu, sebelum ulama dilecehkan, ulama ini setahun ini nih, habis diserang saudara. Pokoknya kalau ada sedikit aja kejelekan di pondok pesantren, wah dibesar-besarkan saudara. Habis dihina-hina kiainya saudara. Nah sebelum itu habaib yang dicaci maki saudara. Habaib yang dihina-hina. Habaib yang difitnah-fitnah saudara. Saya sudah sampaikan dari 3 tahun yang lalu. Setelah saya keluar dari penjara 3 tahun yang lalu saudara. Saya sampaikan hati-hati. Hari ini habaib yang dihina. Besok kiai yang bakal dihina. Hari ini habaib yang difitnah. Besok kiai yang bakal difitnah. Kalau hari ini habaib yang dilecehkan, besok kiai yang akan dilecehkan. Kalau habaib dan kiai sudah dihina, sudah dilecehkan, besok pesantren yang bakal dibubarkan saudara. Dan pada akhirnya Islam yang akan diinjak-injak oleh mereka. Makanya jangan sampai kita mau diadu domba. Saya mau tanya sekali lagi, siap bersatu? Siap bersatu? Siap bersatu? Takbir. Nah, sekarang bagian yang kedua, saudara, habaib. Habaib ini adalah zuriyah Nabi. Keturunan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, dan keabsahan nasab habaib thabit bisyuhrah wal istifadah wa ijma'il ulama. Bahwa keabsahan daripada nasabnya habaib sebagai keturunan Nabi sabit sudah ditetapkan. Saudara, dengan jalan apa? Satu asyuhra, yang kedua al-istifadah, dan yang ketiga ini yang paling penting saudara, ijma'ul ulama. Semua ulama ahlus sunnah wal jamaah saudara, tidak ada satupun yang mengingkari bahwa habaib dari Bani Alawi mereka adalah keturunan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian yang kedua yang saya mau ingatkan saudara, kalau kita bicara tentang zuriyah Nabi, keturunan Nabi, saudara, jelas bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah saudara? Allah mengatakan kepada Nabi, "Qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba." Hei Muhammad, hei Rasul, hei Nabi, katakan kepada kau punya umat, la as'alukum alaihi ajra. Aku tidak minta upah apapun dari segala jasaku menyampaikan Islam kepada kalian, illa kecuali al-mawaddata fil qurba, cinta kasih kepada kerabatku. Allah yang suruh Nabi sampaikan kepada umat Islam, wajib mereka mencintai kerabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan Habib yang minta dicintai, bukan Allah yang suruh saudara. Bahkan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan dalam Sahihul Bukhari, apa beliau katakan? Urqubu Muhammadan fi ahli baiti. Hei umat Islam, urqubu Muhammadan. Jaga oleh kamu sekalian kehormatan Nabi Muhammad fi ahli baiti, di keluarganya. Jaga keluarga Nabi, muliakan keluarga Nabi, cintai keluarga Nabi. Begitulah cara kau menjaga kemuliaan Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir saudara, Nabi ingatkan, kata beliau, inni tarikum fikum tsaqalain. Aku tinggalkan 2 peninggalan yang maha berat untuk kalian, hai umat Islam. Yang pertama adalah kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Berikut as-sunnah yang menjadi penjelasannya saudara.
Dan yang kedua adalah wa itrati ahli baiti, dan keturunanku yang merupakan ahlul baitku, kata Nabi. Enggak sampai di situ. Saudara, Nabi sampaikan 3 kali berulang. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Udzakirukumullahu fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kamu sekalian, hei umat Islam, kepada Allah tentang ahlul baitku. Diulangi lagi oleh Nabi. Aku ingatkan kepada kamu sekalian. Aku ingatkan kamu sekalian, hei umat Islam, kepada Allah tentang ahlul baitku. Nabi ulangi sekali lagi. Aku ingatkan kamu sekalian, hai umat Islam, kepada Allah tentang ahlul baitku. Jadi artinya Nabi betul-betul memperingatkan umatnya, jaga ahlul baitnya, jangan coba-coba dihina, direndahkan, saudara. Nah, begitu di sini kesimpulannya saya menyampaikan sekali lagi, ulama dan habaib ini 2 pilar dakwah kita, saudara. Ini 2 pilar yang menjadi benteng kita, dan 2 pilar ini wajib kita jaga. Jangan mau diadu, jangan mau dipecah, saudara. Jangan. 2 pilar ini adalah 2 pilar yang kalau bersatu maka Islam akan tetap tegak di Indonesia. Nggak ada yang bisa menghancurkan Islam di negeri ini selama ulama dan habaib bersama umat Islam bersatu menegakkan Islam di Indonesia. Betul? Takbir. Angkat tangan semua, takbir. Angkat tangan semua, takbir. Takbir. Maka itu saya mau tanya semua, habaib dengan ulama bersatu, bagus tidak? Bersaudara, bagus tidak? Indah tidak? Senang tidak? Jadi kalau ada yang mau coba-coba mengadu domba habaib dan ulama, saudara, biarkan atau lawan? Biarkan atau lawan? Kalau ada yang memecah belah habaib dan ulama, saudara, sambut atau usir? Yakin? Takbir. Angkat tangan semuanya, semua. Semuanya angkat tangan, takbir. 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 Nah, baik, saya mau tanya, jawab yang kompak semua. Siap bela Allah, siap bela Nabi, siap bela Quran, siap bela Islam, siap bela ulama, siap bela habaib, siap bela bangsa, siap bela negara. Takbir. Saudara, sebagai penutup saya mau ingatkan, kalau kita bersatu, saudara, orang-orang yang menghina Allah, menghina Nabi, menghina Quran, menghina ulama, saudara, mereka tidak akan pernah bisa lolos dari jeratan hukum, saudara. Dengan syarat kita bersatu, saudara. Saya buktikan, tahun 2016 seorang gubernur Jakarta, saudara, bukan Islam, dia hina Al-Quran, saudara. Umat Islam bergerak dari semua tempat, saudara, sampai ada aksi 411, sampai ada aksi 212, saudara. Apa hasilnya? Tahun 2017 yang bersangkutan bisa dijebloskan ke penjara. Penjara 2 tahun. Dan yang bersangkutan gagal ikut pilkada gubernur Jakarta, saudara. Kenapa? Karena Allah memberikan pertolongan manakala umat Islam bersatu. Pak, Bu, itu gubernur yang hina Quran saat itu didukung presiden, didukung Panglima TNI, didukung Kapolri, didukung semua menteri, didukung partai-partai besar, didukung konglomerat, saudara, didukung semua media mainstream, saudara. Di atas kertas mustahil dia kalah, saudara. Tapi faktanya dengan izin Allah, walaupun dia didukung presiden, dijaga Kapolri, dijaga Panglima TNI, tetap bisa kita seret ke pengadilan dan kita jebloskan ke penjara, saudara. Betul? Betul? Kenapa? Karena kita Nah, sekarang ini banyak yang menghina agama. Hinaannya, saudara, lebih busuk daripada hinaan gubernur tadi, saudara. Busuk. Mereka hina Allah, mereka hina Nabi, mereka hina agama, saudara. Oh, luar biasa. Ada perempuan mantan presiden, saudara.
tegaknya dia hina rukun iman yang kelima, saudara. Kemudian ada jenderal, saudara, yang seenaknya dia katakan Allah itu, Tuhan itu bukan orang Arab. Dia orang kan Tuhan, saudara. Enggak sampai situ. Bahkan ada menteri yang menyamakan adzan di surau-surau di masjid-masjid dengan gonggongan anjing. Terus dihina, saudara. Terus dihina. Satu pun dari mereka tidak ada yang diproses hukum. Padahal kami laporkan mereka, saudara. Nggak ada satupun yang menghina agama di negeri ini. Yang kami tahu, kami temukan buktinya. Yang tidak kami laporkan, saudara. Semua kita laporkan. Tapi sampai hari ini mereka tidak diproses. Kenapa, saudara? Kenapa mereka tidak diproses? Jawabnya cuma satu. Karena kita tidak bersatu. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Saya mau tanya, dulu Gubernur Jakarta bisa diproses karena apa? Karena apa? Dia yang dijagain Presiden, Panglima TNI, Kapolri tetap masuk penjara. Karena apa? Karena kita lalu sekarang para penghina agama berjalan lenggang, lolos, nggak diproses hukum. Karena apa? Kita bersatu tidak? Bersatu tidak? Karena kita nggak bersatu, saudara. Saya sudah kasih tahu semuanya bahwa apa yang terjadi di tahun 2017 mestinya itu jadi pelajaran buat kita. Bersatu. Kalau kita bersatu, nggak ada yang berani kurang ajar untuk menghina agama, saudara. Makanya dari tadi awal ceramah saya nggak main-main. Pada saat saya bertanya siap bersatu, ini bukan hanya sekedar pertanyaan, tapi betul-betul saya ingin saudara yang ada di sini semua membaiat dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala untuk membela agama, bela Nabi, bela Al-Qur'an, bela ulama dan membela syariat. Setuju tidak? Ayo semua saya tanya sekali lagi, jawab yang kompak. Siap bersatu? Siap bersatu? Siap berjuang bersama? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap bela Quran? Siap bela Islam? Siap bela ulama? Siap bela habaib? Siap bela bangsa? Siap bela negara? Angkat tangan semua ke atas, takbir. Takbir. Nah, akhirnya yuk sama-sama. Saya minta Habib Hanif bantu saya berdiri rame-rame. Saudara, kita bawakan aksi bela Islam untuk mengenang tatkala kita bersatu membela Al-Quran. Setuju tidak? Hafal nasidnya, hafal. Ayo semuanya silakan Habib Hanif. Sama-sama semua keluarkan suaranya Syamania. Takbir. Al-Quran imam kami semuanya. Al-Quran kurang kompak. Semua nyalakan lampu glisnya. Kami Al-Quran satukan kami. Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran Satukan kami. Semua angkat tangannya semua. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Aksi bela Islam. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al-Quran imam Kami. kurang kompak. Al-Quran pedoman Kami. petunjuk. Al-Quran petunjuk. Satukan. Al-Quran satukan. Sama bareng-bareng. Al-Quran. Lebih kompak. Al-Quran pedoman. Al-Quran Petunjuk kami. tangannya diangkat semua, tangannya diangkat semuanya. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allahu Akbar. Aksi bela
aksi bela Islam. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Kami pejuang Islami, yang ma'ruf kami jalani, yang munkar kami perangi, mencari ridha ilahi. Semua la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allah dia Tuhan kami, dan Islam agama kami, Muhammad Nabi kami, Muslimin saudara kami. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allah Tuhan kami, Dia tujuan kami, Muhammad sang Rasulullah, Dia teladan kami, Al-Quran pedoman kami, jihad jalan juang kami, mati syahid harapan kami. Semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Ayo kita jihad, ayo kita jihad, membela Islam dan muslimin. Hidup mulia atau mati syahid. Semua hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia atau mati syahid. Hidup mulia. Terakhir, angkat tangannya semua. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
وشعبنا آمين آمين اللهم في رجب الله وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا صلاة الله سلام الله يا حبيبي يا رسول الله صلاة الله سلام الله على سيدنا اللهم بارك في رجب وشعبان آمين آمين اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب semua tangannya Takbir! Takbir! Bogor siap bersatu. Siap rapatkan barisan. Siap jaga Bogor. Siap jaga Indonesia. Siap jaga para ulama. Siap jaga para habaib. Semuanya angkat tangannya, takbir. Allahu Akbar. Sallu ala nabi. Alhamdulillah, luar biasa. Senang betul hati saya pada malam hari ini melihat Habib Mahdi dengan seluruh jamaahnya begitu bersemangat menggelorakan sholawat. Alhamdulillah, doakan agar Habib Mahdi panjang umur. Begitu juga keluarganya, begitu juga adiknya, istrinya, anaknya, semuanya panjang umur dalam taat kepada Allah. Dan doakan ibundanya agar panjang umur dalam sehat walafiat. Dan semua kita yang hadir sini insya Allah dapat husnul khatimah. Nah, doakan juga buat para habaib kiai kita yang ada di panggung semua. Doakan agar perjuangan mereka semua diberkahi oleh Allah. Begitu juga Bapak Rudi, yaitu Bapak Bupati Bogor. Dan juga Pak Dedi, Bapak Wali Kota Bogor. Kita doakan agar mereka menjadi pemimpin yang baik. Selalu mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah. Menjadi pemimpin yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dicintai habaib dan ulama. Dan dicintai rakyatnya. Dan semoga Bogor, baik kabupaten maupun kotanya, seluruh Bogor Raya diselamatkan oleh Allah dari segala bencana, diselamatkan dari segala musibah, dan dijadikan Bogor seluruhnya menjadi madinatan salihatan thayyibah mubarakah saqimah nafi'ah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bisiril fatihah. مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Sebelum saya tutup, rame-rame semua samania. Samania. Semangat-semangat yang lakinya dulu samania. Samania. Ibu-ibu jangan kalah, samania. Samania. Semuanya samania. Takbir. Sallu ala nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan majlis taklim samania Allah jadikan majlisan salihan thayyiban ma'muran munawwaran mubarakan. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan semua hadirin tidak pulang dari tempat ini kecuali dosanya diampuni oleh Allah, kesalahannya dimaafkan, penyakitnya disembuhkan, kesulitannya dimudahkan, kesempitannya dilapangkan, utang piutangnya dilunaskan, rumah tangganya diharmoniskan, jodohnya dientengkan, mendapatkan keturunan yang solihin dan solehat, bahagia dari dunia hingga akhirat. Dan semoga malam hari ini kita kumpul bersama habaib dan bersama para ulama, bersama keturunan Nabi dan para pewaris Nabi. Insya Allah besok kita akan dikumpulkan oleh Allah di dalam surga bersama Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf
atas segala kekhilafan kesalahannya dan selamat menyambut datangnya bulan Ramadan. Saudara, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, rahmat dan magfirah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Dan akhirnya saya ucapkan terima kasih atas segala perhatian dan kepeduliannya. Hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.